bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo, saya Elizabeth Agustin akan menjelaskan beberapa pengetahuan tentang pengantar ilmu sejarah. Sejarah berasal dari kata Arab syajaratun yang berarti pohon lambang pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Dalam sejarah manusia, ruang dan waktu menjadi elemen penting. Ketiganya harus terpenuhi agar sebuah peristiwa bisa disebut sejarah. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi juga jembatan untuk memahami posisi kita saat ini dan menentukan arah masa depan. Menurut E.H. Carr, sejarah mengajarkan rasa ingin tahu, meninggalkan warisan untuk generasi mendatang, dan membantu membangun peradaban. Menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan fungsi sejarah yang terdiri dari fungsi intrinsik seperti memahami masa lalu dan memperkaya ilmu, serta fungsi ekstrinsik seperti memberikan inspirasi edukasi dan hiburan. Sejarah juga memiliki cabang-cabang ilmu dari sejarah maritim hingga sejarah sains. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya berpusat pada peristiwa politik, tetapi merangkul dari berbagai bidang. Dalam era modern, sejarah bahkan dibantu oleh teknologi seperti analisis karbon untuk menentukan usia artefak. Sebagai generasi muda, penting untuk memahami dan menumbuhkan semangat sejarah. Belajar sejarah bukan berarti menghafal, tetapi mencari inspirasi. Contohnya, kalau ingin mendalami perkapalan, kita bisa belajar dari sejarah Yunani atau yang disebut dengan Archimedes. Atau jika tertarik pada penerbangan, kita bisa memahami sejarah Dirgantara. Di Indonesia, perjalanan sejarah dimulai dari era prasejarah dengan manusia purba, lalu berkembang melalui periode klasik Hindu, Buddha, dan Islam, hingga masuknya kolonialisme Belanda dan Jepang. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memasuki berbagai era, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga era kepemimpinan Presiden Jokowi yang sekarang. Namun, apa yang membuat sejarah benar-benar hidup adalah nilai yang kita ambil darinya. Seperti dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda dari berbagai bidang suku dan budaya bersatu dalam komitmen bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Ini adalah pelajaran penting bahwa persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita bisa menerapkan semangat ini dengan menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, dan menjaga budaya kita. Gotong royong dan kerjasama juga bisa menjadi cara kita melanjutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kesimpulannya, sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan cerminan untuk masa depan. Dengan memahami sejarah, kita tidak hanya mengenal identitas kita,
juga belajar menghargai perjalanan yang telah ditempuh bangsa dan dunia. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena dari sanalah ide, moral, dan inspirasi muncul untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih